Kembali kita buka kitab pedoman kita, melanjutkan bacaan pada 2 minggu yang lalu, masih terkait tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam An-Nasai. Riwayatnya datang dari Anas bin Malik. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utruj. Kalau utruj ya semisal pohon limau lah, pohon limau. Rihuha tibun wa ta'muha tibun. Jeruk ya, limau dan sejenisnya yang baunya harum, rasanya juga enak. Ya, jadi bau dan rasanya sama-sama enak. Itu namanya buah utruj. Kalau kita cium enak banget, harum. Kita makan juga enak. Banyak kan tuh buah yang begitu ya. Ya. Orang kalau suka sama durian itu dicium harum, dimakan enak juga. Ya. Kalau orang yang suka dengan jeruk, itu jeruk kan kadang-kadang ya kalau kita cium harum. Ya. Nah dimakan juga enak. Nah itu semacam utruj atau buah-buah apa aja dah, yang pokoknya diciumnya enak, rasanya harum, ya menyenangkan, orang semuanya suka. Nah kemudian apabila dimakan itu juga enak rasanya. Ya, itu perumpamaan orang mukmin baca Al-Quran. Sebab orang mukmin itu udah bagus, sekarang dibaca Quran, ya tambah bagus lagi. Jadi zohir batinnya jadi bagus. Kalau orang mukmin kagak baca Quran, zohirnya udah bagus, cuma dalamnya kurang bagus. Nah begitu. Tapi orang mukmin baca Quran, zohir batin bagus, luar dalam bagus. Ya pohonnya wangi bener, dicium tuh, belum dimakan, dibuka, dimakan isinya juga enak. Nah itu orang mukmin yang suka baca Al-Quran. Wa masalul mu'minil ladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang mukmin yang tidak mau baca Quran kamasalit tamroti. Nah itu seumpama buah tamroh, ya semacam korma, ta'muha tibun, ya itu rasanya enak, wala riha laha, namun tidak ada baunya. Korma enggak ada baunya, tapi dimakan enak nggak? Enak. Itu seperti orang mukmin yang tak pernah baca Al-Quran. Wa masalul fajiri allazi yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang yang suka berbuat dosa dan maksiat yang membaca Al-Quran. Orangnya ahli maksiat tapi baca Quran. Itu kamasali royhanah rihahatibun wa ta'muha murrun. Seperti buah royhanah. Ada buah tuh namanya royhanah. Cirinya bagaimana? Baunya enak, dimakannya getir, pahit. Baunya enak. Ini bau dicium enak, pas banget dimakan getir, pahit. Nah itu perumpamaan orang maksiat, orang fajir, orang yang suka berbuat dosa tapi baca Al-Quran. Wa masalul fajril ladzi la yaqra'ul Qur'ana, dan perumpamaan orang yang ahli maksiat kemudian tidak baca Quran. Kama salil hanzolati ta'muha murrun wala riha laha. Seperti buah hanzolah. Hanzolah itu bagaimana cirinya? Rasanya pahit, enggak ada baunya yang enak. Tuh. Jadi baunya enggak ada. Kalau isinya dikupas dimakan pahit getir, itu hanzolah namanya. Nah itu perumpamaan orang maksiat kagak pernah baca Quran. Wa masalul jalisi sholihi kamasali sahibil miski, perumpamaan teman yang baik seperti kita ya berteman dengan tukang minyak wangi. Illam yusibka minhu syai'un, seandainya tidak mendapatkan kamu daripadanya sesuatu, asobaka min rihihi, namun ya dia
akan memberikan kepada kamu minimal baunya. Kita kalau punya teman orang baik itu banyak keberuntungan. Seperti kita punya teman tukang minyak wangi. Walaupun kita nggak dikasih sebotol minyak wangi, tapi diolesin pasti. Diolesin. Wangi nggak dah? Wangi. Tapi dibagi mah enggak. Kali sebotol kebanyakan mungkin. Dia nggak bagi. Cuma karena kita sering dekat sama dia, dia olesin. Diolesin lagi dengan minyak wangi yang dimiliki oleh teman kita. Itu artinya masih banyak kemanfaatan. Jadi tetap kita wangi kalau punya teman tukang minyak wangi. Begitulah kita kalau punya teman orang-orang solih, orang-orang baik. Kita belum menjadi orang solih, tapi punya teman orang solih udah beruntung. Seperti kita punya teman tukang minyak wangi, walaupun kita enggak mendapatkan sebotol minyak wangi, namun minimal sedikit pasti akan dicolekin kepada kita sehingga badan kita terus mendapatkan keharuman sebab daripada teman kita yang profesinya tukang minyak wangi. Wa masalul jalisisu, perumpamaan punya teman orang-orang yang jahat, ahli maksiat, kama sali sahibil kiri ilan yusibka min syururihi syai'un asabaka min dukhanihi. Perumpamaannya seperti kita punya teman tukang las, tukang patri, tukang las itu tukang patri. Jika tidak mendapatkan dari percikan-percikan sesuatu, apinya panasnya, tapi minimal itu dukhonnya, bau-bau panasnya akan terkena kepada kita. Kita punya teman tukang patri, tukang las, kita dekat aja sama dia, itu terbakar sih enggak, tapi tetap aja ada percikan-percikan api yang akan mengena kepada kita, dan rasanya lumayan juga, nggak enak juga. Makanya orang kalau tukang las, tukang patri itu biasanya pakai pakaian khusus, kacamatanya khusus supaya tidak terkena pada dirinya. Sekarang kita temenin orang lagi ngelas, kita deketin. Walaupun kita nggak terbakar misalnya, tapi minimal ada percikan-percikan api yang akan mengenai kita karena kita dekat sama dia. Begitulah perumpamaan kalau kita punya teman orang-orang tidak baik. Kita punya teman orang tidak baik, minimal ada sesuatu yang akan nanti mengenai kepada kita. Minimal percikan-percikan, dosa-dosanya, ketidakbaikannya itu akan terkena kepada kita. Makanya kata Nabi, udah kalau bisa temenin orang-orang baik. Kita belum bisa menjadi orang baik, tapi kita berusaha punya teman orang-orang baik. Kita belum bisa menjadi orang solih, tapi kita berusaha punya teman orang-orang solih. Mudah-mudahan orang solih itu nanti akan bisa membantu kita. Di akhirat tuh Bapak, Ibu, Saudara, ada orang ditanya sama malaikat, amalannya kagak punya, amalan kebaikan, ini nggak punya, itu nggak punya. Tapi akhir-akhir ditanya, saya punya orang baik, saya punya teman baik, saya punya sahabat orang baik. Nah, gara-gara disebut dia punya orang-orang baik, punya sahabat orang baik, dia akhirnya dikategorikan menjadi orang baik. Itu yang disebut sama Nabi, yuhsalul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang nanti di padang mahsyar akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Tuh, jadi kalau kita cinta sama orang-orang soleh, insya Allah nanti kita dikumpulin sama orang soleh. Kita cinta sama Nabi, mudah-mudahan nanti dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita cinta dengan ulama, mudah-mudahan nanti dikumpulkan dengan para ulama. Kita cinta dengan para habaib, zuriyah Rasul, mudah-mudahan nanti kita dikumpulkan dengan habaib zuriyahnya para Rasul. Itu namanya yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan orang-orang yang dicintai. Nah, makanya cintailah orang-orang baik, cintailah orang-orang soleh, karena memang Allah sudah perintahkan tuh,
ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Tuh an'amta alaihim tuh ya, ditafsirkan minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Jadi cinta sama Nabi, cinta sama para ya keluarga-keluarga Nabi, para habaib, cinta sama ulama, sama orang-orang solih. Ya, nah itu. Jangan kita mencintai orang-orang yang tidak baik. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan kita cinta sama orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang suka berbuat dosa maksiat. Kenapa? Karena nggak ada keuntungannya. Nanti bisa-bisa kita dikumpulkan dengan mereka. Ya, ini hadis Nabi nih. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dikumpulkan di padang mahsyar bersama-sama dengan orang-orang yang dicintainya. Jadi kalau kita cinta sama orang baik, mudah-mudahan dikumpulin bersama orang baik. Nah, kalau kita punya teman tukang minyak wangi, minimal ya ada harum-harumnya yang kita rasakan. Tapi kalau kita berteman sama orang yang tidak baik, itu pasti ada ya nanti ya faktor-faktor yang tidak baik yang terkena pada diri kita. Seperti kita punya teman tukang patri, kita deketin terus, ya lama-lama percikan apinya akan mengenai ke tubuh kita. Seperti itu. Wa Ahmad an Abi Hurairah. Kemudian ada riwayat Imam Ahmad dari Abi Hurairah, manistama'ah ila ayatin min kitabillahi. Siapa yang mendengarkan satu ayat daripada Al-Quran, kitab Allah, kutibat lahu hasanatun mudha'afatun, maka akan dicatat bagi orang yang mendengarkan ayat-ayat Allah yang sedang dibacakan, dituliskan buat dia satu kebaikan yang kemudian dilipat gandakan. Wa man tala ayatan min kitabillah, dan siapa yang membaca ayat satu aja dari ayat kitab Allah Al-Quran, kanat lahu nuran yaumal kiamati, maka otomatis orang itu nanti berhak akan mendapatkan nur, cahaya yaumal kiamah, di hari kiamat. Di hari kiamat nanti dia akan mendapatkan cahaya terang. Ya, sebab banyak orang yang merasa gelap di hari kiamat, enggak tahu arah. Ya, tapi orang-orang yang suka membaca ya Al-Quran, jangankan banyak, satu ayat aja dibaca dari kitab suci Al-Quran, maka fungsinya nanti menjadi nur, menjadi cahaya pada saat dia berada di yaumul kiamah. Tuh begitu. Kita dengerin aja Bapak Saudara, dengerin nih. Ya, ada orang baca Quran, kita dengerin, kita simak, itu udah dicatat kebaikan-kebaikan yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa iza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Ya Bapak Ibu ya, kan begitu. Wa iza quri'al qur'anu, apabila Al-Quran dibaca, bukan kita yang baca, teman kita, orang lain yang baca, itu namanya wa iza quri'al qur'anu. Nah kita nih yang sedang ada di situ, ya ada teman kita yang lain baca Quran, ada orang lain yang baca Quran, ada perintah dari Allah, fastami'u lahu, maka dengerin, fastami'u lahu wa ansitu, perhatiin, ya dengerin, perhatiin, insya Allah nanti kamu akan diberikan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dengerin doang. Itu yang dengerin, apalagi yang membaca. Nah, begitu. Manusia Pak, Ibu, kalau udah dapat rahmat dan kasih sayang Allah, Masya Allah, enggak ada lagi yang lebih istimewa kecuali rahmat dan kasih sayang Allah. Kita kalau udah dapat rahmat dan kasih sayang Allah, udah dapat anugerah Allah, padolnya Allah, enak udah. Ya, itu apa aja juga bisa. Ya, kita selalu banyak berbuat dosa, dianggap enggak punya dosa sama Allah karena dikasih rahmat dan kasih sayang. Ya, dosa-dosa besar kita ya dianggap kecil, bahkan bisa dianggap enggak ada karena kita dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang penting rahmat nih Bapak Ibu. Yang penting anugerah dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, jadi orang kalau udah mendapat rahmat dan kasih sayang Allah itu udah enak sekali. Nah, salah satu caranya kalau ada orang lagi baca Quran, perhatiin, dengerin. Jangan ada orang baca Quran, ngobrol dia. Ya. Nah, ada tuh di dalam ya majlis-majlis ya, ada seorang yang sedang membaca Al-Quran, kita perhatiin. Ayat demi ayat yang lagi dibaca, kita perhatiin. Ya, jangan malah kita ngobrol. Ya, insya Allah kalau kita perhatiin, kita dengerin, la'allakum turhamun. Kamu akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh. Jadi insya Allah yang dengerin dapat pahala, yang baca insya Allah bukan pahala aja, nanti akan dijadikan ada nur, diberikan cahaya. Cahaya di mana? Di hari kiamat. Wat-Tabarani. Kemudian ada hadis dari Imam At-Tabarani an Anasin, dari sahabat Anas bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, man 'allama ibnan lahul Qur'an, siapa-siapa yang mengajarkan kepada anaknya Al-Qur'an, ya diajarin Al-Qur'an anaknya, cucunya, ya gimana? Ya nazron, dipandangin tuh. Ya kalau kita dulu kan ngaji Quran emang berhadapan sama guru ya, gitu. Kita baca Quran, itu dipandangin. Kita ngajarin anak kita tuh, kita pandang tuh muka anak kita. Kita lagi ngajarin cucu kita baca Quran, kita pandang ya mukanya, nazron tuh dipandang. Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi wa ma ta'akhkhar. Maka dosa-dosanya orang tadi akan diampunkan, baik dosa yang telah lalu maupun dosa yang akan datang. Jadi makanya kita kalau ngajarin anak-anak tuh baca Quran, kita perhatiin, kita pandang mukanya tuh. Nah, kita akan diampuni dosa kita. Kita yang ngajarin, kita yang mandangin tuh, perhatiin, penuh dengan rahmat dan kasih sayang, diampunin dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah rahasianya dulu. Kita dulu ya kalau ngaji sama guru-guru kan begitu, satu-satu musafaha diliatin. Baca satu ain kan dulu gitu ya. Ya kalau baca satu ainan, satu lagi datang, satu ain. Tuh guru kita ngeliatin kita tuh, kita lagi baca. Ya kita nggak perhatiin aja, kita lagi ya ngeliatin Al-Quran. Nah itu guru kita perhatiin kita. Nah pandangan guru kita itu mudah-mudahan ya nilainya ya dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya beruntung jadi guru ya yang ngajarin Al-Quran, apalagi ya beruntung sekali. Wa man 'allamahu iyyahu zahiran, dan siapa-siapa yang mengajarkan kepada secara zahir, fakullama qara'ah, maka setiap kali dia baca ya al-ibna kepada anaknya ayatan, satu ayat, rafa'allahu biha, maka Allah angkat derajat lil abi ya untuk ayahnya darajatan, satu derajat, hatta yantahiya, sehingga sampai ila akhiri ma ma'ahum minal Qur'an, akhir apa yang bersamanya dari kitab suci Al-Qur'an. Tuh, jadi setiap kali dibaca itu Allah angkat derajatnya. Satu kali dibaca ya, yang diajarkan kepada anak-anaknya, diangkat derajatnya lagi, diangkat derajatnya lagi. Begitu seterusnya. Wadailami, kemudian ada hadis dari Imam Dailami an Abi Umamah, dari Abi Umamah, hamilul Qur'ani hamilu royatil Islam, orang-orang yang membawa Al-Quran, artinya dibaca Quran, diamalin Al-Quran, itu namanya hamilul Quran. Jadi Quran dibaca, Quran dia pelajari, lalu dia ya amalkan isi kandungan Al-Quran dalam pedoman hidupnya, itu namanya hamilul Quran. Nah itu bagaimana nanti hamilul Quran? Hamilu royatil Islam, dia akan membawa bendera Islam. Ya, dia akan bawa tuh bendera Islam. Sebab Al-Quran itu sebagai pedoman hidup manusia. Kalau manusia berpedoman ya kepada Al-Quran dalam hidup dan kehidupannya, itu insya Allah dia dijamin selamat hidupnya, dunia dan akhirat. Nah ini kita kan begitu, selalu melakukan apa saja ya sesuai dengan isi kandungan Al-Quran.
kita sholat, memang Al-Quran ngajarin suruh sholat kita. Kita suruh berbakti sama orang tua, emang Al-Quran ngajarin kita disuruh berbakti sama orang tua. Kita disuruh melakukan kebaikan-kebaikan, emang Al-Quran mengajarkan. Jadi artinya dalam hidup dan kehidupan kita, Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman, sebagai kompas dalam hidup dan kehidupan kita. Taraktu fikum amroini, aku tinggalkan kepada kamu dua kompas, pedoman kamu. Ya, jika kamu berpegangan terus menerus, ya, intamasaktum bihima, ya, kalau kamu terus berpegangan kepada dua kompas tersebut, lan tadillu, ya, kamu tidak akan sesat. Dalam hidup kamu tidak akan sesat. Yang dimaksud dua kompas, dua pedoman hidup manusia, dan manusia itu tidak akan sesat selama-lamanya, itu tidak lain pertama Al-Quran, dan yang kedua adalah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, begitu ya Bapak Saudara. Ya, jadi kita disebut hamilul Quran, hamilu royatil Islam. Jadi sama seperti dia membawa bendera Islam. Wa man akramahu, siapa yang memuliakan Al-Quran, faqad akramahullah, berarti Allah akan memuliakan dia. Kita muliakan Al-Quran, salah satunya kita baca, kita adab sama Al-Quran. Kalau baca Quran itu kita ambil air wudu, ya, menyentuh Al-Quran kita ambil air wudu, itu salah satu etika adab kita. Ya, bahkan ada orang yang ngajarin kalau baca Quran jangan sekali-kali taruh di bawah. Ya, Al-Quran selalu ada di lebih tinggi. Misalnya kita punya lekar, nah itu taruh Qurannya di lekar, kita baca. Ya, jangan sampai ditaruh di sini. Ya, itu salah satu adab kita. Kita muliakan Al-Quran, insya Allah Allah akan memuliakan kita. Kalau kita lagi tahlil Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang ada surah Yasin, Majmu' Syarif contohnya, itu juga taruh dan letakkan Majmu' Syarif, sebab itu Al-Quran di tempat yang mulia. Jangan ditaruh di lantai, ya, jangan, ya, taruh di atas lekar. Makanya dulu rahasianya kenapa orang-orang tua kita kalau lagi tahlilan dikeluarin bantal, bukan disuruh tidur. Ya, itu Al-Quran harus itu tuh di atas bantal, begitu. Ya, kalau udah pada baca, ya, Yasin selesai itu kitab surah Yasinnya dikumpulkan lagi, ditaruh di atas bantal. Itu dalam rangka kita muliakan Al-Quran. Siapa yang memuliakan Al-Quran, akramahullah, Allah akan muliakan orang tersebut. Nah, begitu. Ya, jadi kita harus adab dengan Al-Quran. Etika kita harus benar-benar, ya, kita praktekkan, ya, dalam kita, ya, memegang Al-Quran. Makanya kalau di rumah tuh Pak, Al-Quran tuh kalau bisa jangan ditumpuk di bawah. Kitab-kitab, ya, ini Al-Quran ditumpuk sama buku-buku kita, jangan. Al-Quran angkat, taruh di atas. Buku, baru Al-Quran. Begitu. Jadi Al-Quran selalu yang paling tinggi. Ya, kalau ditanya kenapa nih begini, saya ingin memuliakan Al-Quran. Tuh begitu. Ya, tujuannya begitu aja. Bismillah ya Allah, saya nggak bisa melakukan apa-apa ya Allah, cuma saya pengen muliakan Al-Quran. Saya ingin memuliakan kitab-Mu ya Allah. Kalau baca dicium, ya, selesai baca dicium lagi. Itu mushaf, boleh nggak? Boleh. Kalau ditanya emang apa sih ente begitu banget? Saya pengen muliakan Al-Quran. Tuh, udah begitu aja jawabannya, nggak usah susah-susah. Nggak usah pakai dalil-dalil. Mana dalilnya? Ente disuruh mencium mushaf, gitu. Nggak perlu pakai dalil. Ya, itu aja cukup. Siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan memuliakannya. Ya udah begitu aja. Makanya ada orang tuh kalau mau baca dicium dulu, ditaruh di keningnya, di jidatnya, ya, dibaca. Selesai dicium, ditaruh jidatnya. Itu tujuannya saya begitu. Saya ingin memuliakan Al-Quran. Ya udah. Nah, itu udah bagus dah. Ya, akramahullah. Allah akan memuliakan orang yang memuliakan Al-Quran. Ini man akramahu faqad akramahullah wa man ahanahu. Siapa yang mengejek Al-Quran, menghinakan Al-Quran, fa alaihi laknatullah, maka dia berhak akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri kita.
Ya, ada orang berani-berani Al-Quran diinjak-injak. Ya Allah, belum aja, ntar nih hadis ini laknat Allah akan diberikan. Kalau di dunia belum, di akhirat nanti. Ya, ada orang kan berani. Ya, dia berani Al-Quran, orang pada muliakan, diinjak-injak. Ada yang ngencingin lagi, Al-Quran dikencingin. Ya, tapi dia nggak diapa-apain tuh, biasa-biasa aja. Belum. Begitu aja kita bilangin, belum. Tapi entar, kan hidup ini bukan hanya di dunia. Ya, suatu saat kita hidup akan dipindahkan di mana? Di akhirat. Nanti di akhirat. Nah, ini hadis Nabi. Siapa yang merendahkan Al-Quran, siapa yang menghinakan Al-Quran, ya maka diberhak mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang di dunia ini ada aja. Di negara-negara barat kadang-kadang kita lihat ada orang, Masya Allah, begitu ya angkuhnya Al-Quran diambil, diinjak-injak. Ya, pernah nggak dikirimin video begitu? Iya, kadang-kadang pernah kita lihat, Masya Allah. Terus ada yang bilang, kok dia nggak diapa-apain tuh, biasa-biasa aja sampai sekarang. Padahal kan Al-Quran diinjak-injak. Belum. Ya, suatu saat dia akan merasakan. Kalau dia kagak taubat, ya dia kagak taubat sampai dia meninggal dunia. Nah, sebab laknat Allah itu bisa di dunia, bisa di akhirat. Itu hak Allah. Ya, kalau Allah mau ampunin ya kita hak Allah. Ya, begitu. Kalau Allah mau siksa itu hak Allah juga, biadlihi, dengan keadilan Allah. Kalau dia mau diampunin itu dengan sebab rahman, kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas dalam hadis ini begitu. Siapa yang memuliakan Al-Quran, Allah akan muliakan. Siapa yang merendahkan, menghina Al-Quran, berhak dia laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa memuliakan Al-Quran. Ya, amin ya rabbal alamin. Cukup saya kira, nanti baru wa akhrajat Tirmizi wan Nasa'i ditandain. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Irhamna ya Allah, fa innaka khairur rahimin. Warzuqna ya Allah, fa innaka khairur raziqin. Wahdina wa waffiqna ila siratikal mustaqim bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.